Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada malam ini yaitu Al-Quran, tafsir Al-Quran surat Al-An'am ayat 33. Surat Al-An'am ayat 33. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillah ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sa'ada min nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balak la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita maknai agar mengerti kandungan isinya sehingga bila mana itu isi perintah bisa kita amalkan, bila mana itu larangan bisa kita hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu, sungguh mengerti kaminya Allah. Ini bahasa untuk apa?
Kalau Allah itu litakdim. Allah sendiri itu bahasanya kami. Ini kan kot aklamu, tapi Allah kot naklamu. Pakai bahasa yang santun, pakai bahasa yang menghormat kepada orang yang diomongi. Ini Allah. Contohnya inna nahnu. Itu keduanya disebutkan. Walaupun padilahnya menurut ilmu nahwu itu namanya taukid. Tapi keadaan kalimat itu inna sungguhnya saya. Nahnu ya kami. Itu kan Allah. Nazzalna yang nurunkan Al-Quran itu. Wa inna lahu lahafidun. Aku yang nurunkan, aku pula yang menjaga. Itu Allah. Ini kita diajari oleh kajian kita dari kitab Al-Quran ini agar berbicara itu kepada siapapun sopan. Ini Allah berbicara kepada seluruh manusia, seluruh jin. Padahal mereka belum iman, belum muslim. Kalau sama-sama muslim, ya masuk akal ini. Tapi ini umum, siapapun mereka. Tapi Allah bahasanya pakai kot naklamu. Pakai fi'il mudhari yang memakai nun. Mestinya itu huruf mudhari itu kalau Allah sendiri kot aklamu gitu bahasanya. Ini kalau kita hubungkan dengan kata bahasa. Kot naklamu sungguh mengerti aku Allah, kami Allah. Innahu sesungguhnya saja itu layak zunuka, niscaya akan menyusahkan kepadamu hai Muhammad. Siapa alladzi? Itu fa'ilnya. Siapa alladzi? Orang yaquluna yang mengatakan mereka. Mengatakan termasuk dari nyacat-nyacat. Muhammad itu api kaya ngono menurut kita. Bagi orang yang mangkal terhadap Nabi Muhammad kan jelek, dicacat. Watabdib termasuk didustakan, digorokno, siki paling ngomongane wong biyen-biyen ditiru Muhammad. Bahkan watolabil ayah minta bukti kenabian Muhammad itu. Itu mat nek kowe iki nabi yang padha-padha menungso. Boyo malaikat itu sing ngomong nek kowe iki nabi. Itu kan pernah kita pelajarannya kita. Boyo turunan malaikat menyaksikan kamu itu nabi. Waran mat nek malaikat itu tak turunno dudu kok nyakseni kowe dadi nabi ning njabut nyawane wong iku. Ayo piye nek ngono. Itu menyusahkan Muhammad. Kita pun juga begitu. Kok swarga-swargane dhewe, neraka-nerakane baik. Itu bisa jadi seperti itu. Pemuji itu terkesan begitu kita. Kenapa? Kita selalu menyalah-nyalahkan orang, itu yang salah. Makanya yang baik kita introspeksi. Fainahu maka sungguhnya mereka, yaitu Haris bin Amir dan teman-teman. Fainahu maka sungguhnya mereka, yaitu Haris bin Amir dan teman-teman. Itulah yukadibunaka, tidak akan mendustakan mereka, nggorohati mereka kepadamu dalam hatinya. Walakin nadzalimin, akan tapi orang-orang zalim, itu orang-orang musyrik, di ayatillah dengan ayat-ayatnya Allah secara terang-terangan itu ya jaduna, mengingkari mereka, ngangasi mereka. Jadi Nabi Muhammad ini setengah saking direm-rem atine ben ora kari susah nemen. Wis tak jajekno nabi kok nyampekno perintah-perintah Allah iku ben mage dicacat. Ya, atas dasar kemanusiaan menungso niku ya sinten mawon nek dilem ya seneng atine, cacat ya susah atine. Niku Allah dhewe pun nuduhaken. Maka dakwah itu ya lebih bagus kita itu jadilah orang yang menyenangkan orang lain. Aku ngerti mat bahwa ucapane wong sing nyacat-nyacat nggorokno bahkan meminta bukti kamu jadi nabi ku nyusahno kowe. Nyusahno kowe mat.
Ya golongannya wong kafir Aris bin Amir dan teman-temannya itu sebenarnya tidak mendustakan kamu. Hatinya itu tidak mendustakan kamu. Wong kue mulai cilik terkenal Al-Amin, orang jujur, tidak mendustakan kamu. Karena gara-gara kue nggawa ayat Allah, kue iki dadi mubalake Allah, kue iki dadi rasule Allah, kue iki dadi penceritane Allah iki sing garai. Ning awakmu wong-wong kon mau percaya. Sing gak dipercayani apa sing mbok gawa iku orang-orang musyrik dengan ayat-ayat Allah itu mereka mengingkari. Dudu ning awakmu percaya awakmu ora tagoro. Akhlakmu bagus. Nah, makanya di dalam kita amar ma'ruf itu sebelum kita membawa ayat kepada orang, diri kita harus bersih dulu. Diri kita itu harus dibersihkan dari akhlak rodhae. Ojo merintah wong sholat ayo, tapi kita sudah sholat. Ojo merintah wong kon sholat tertib berjamaah, kita sudah tertib berjamaah. Ya iki gue tak nasihati. Sebenarnya wong ku mau orang gorono awakmu, tapi gorono sing mbok gawa iku. Lah masih kaya ngono ini kan ya termasuk susah nang mah, tetap aja susah. Tidak menerimakan. Kenapa? Wong aku ki lho nabi tenan, rasul tenan, ya dikongkon Allah. Kowe mah ora percaya. Lah Nabi Muhammad terus dituruni ayat ini. Kowe nek enggak percaya mat iki walakot kutibat dan niscaya sungguh telah didustakan. Siapa rusulun para utusan dulu mingkoblika dari sebelum kamu. Jadi rusul-rusul biyen iku digorono kaume, kaya dene kaummu gorono kowe iki. Padha. Iki diceritani Allah iki sejarah. Karena sejarah ini akan membawa kita kepada ketenangan hati. Maksudnya Muhammad itu ben tenang. Ben aja gundah gulana susah. Susah banget Muhammad itu. Akhirnya mat paso baru. Nah, ini kan omongannya Allah ini. Paso baru maka sabar mereka rusul itu. Alama kudibu atas apa-apa yang didustakan mereka rusul sebelum kamu. Bahkan ma'udhu dan disakiti mereka. Ya sabar walaupun disakiti kaumnya tetap sabar. Kaum-kaum rusul-rusul sebelum kamu ya disakiti, ya digorono. Nah mereka sabar kok. Atahum sehingga datang pada mereka apa nasruna pertolonganku Allah yaitu merusak kaum mereka. Lah nabi-nabi rasul-rasul sebelum kamu itu tidak minta kaumnya rusak. Kamu juga begitu sabar. Sampai Allah sendiri yang mendatangkan pertolongan. Wala mubaddila dan tidak ada orang yang bisa menggantikan merubah li kalimatillah terhadap kalimah-kalimah Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan terhadap kalimah Allah dengan pertolongan terhadap para walinya mengalahkan para musuhnya itu tidak ada. Dalil itu berlaku mulai dulu. Walinya Allah pasti ditolong oleh Allah. Tidak ada itu. Konsep itu tidak ada yang bisa merubah. Pasti terjadi. Wis ngelakono sing bener ae wis. Kok dianiaya wong, njleger dhewe. Merusak dewe. Wong kalimah ini lah mubaddila li kalimatillah. Tidak ada orang yang bisa merusak terhadap kalimat-kalimat Allah. Apa kalimat Allah? Pertolongan terhadap para kekasihnya untuk mengalahkan para musuhnya. Itu garis itu mulai Nabi Adam itu sudah. Sunnatullah garis dari Allah. La mubaddila li kalimatillah. Wes, apa saja intan suruh loha yang surkum itu sinonim kata dari Allah itu. Kalau kalian menolong agama Allah ya caranya menjalankan seperti ini, dikaji, dipahamkan dan diamalkan, kamu pasti ditolong oleh Allah. Apa butuhmu oleh Allah diberikan. Kenapa? Allah yang maha memberi kepada kebutuhan. Lebih tahu butuh kita itu Allah. Adalah ya semua itu tergantung keyakinan dari
masih. Walaqad ja'aka, niscaya sungguh datang kepadamu Muhammad. Nah, dan sudah banyak yang datang kepadamu opo min naba'il mursalin, ceritanya para utusan. Wis akeh sing teko ning kowe ayat-ayat sing critakno wong rasul-rasul biyen niku digorono kaume. Bagaimana kaumnya mendustakan mereka, seperti halnya kaum kamu didustakan oleh kaummu. Lah mereka semua sabar wala dalik. Mereka sabar kok. Kamu yang harus sabar. Ingat, la mubadila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah, menggantikan terhadap kalimat-kalimat apa itu? Pertolongan Allah terhadap para kekasihnya, para wali-walinya untuk menghancurkan para musuhnya. Nah, itu tidak ada yang bisa menggantikan. Sabar pokoknya. Jadi Nabi Muhammad sendiri dulu juga dalam amar ma'ruf pernah juga susah ngeluh. Aku ki nabi tenan enggak nabi apian apenan ngisor wong Banyuwangen. Kok magih gak percaya, bahkan disakiti. Dibentuk watu sampai kena giginya itu sampai cepot. Itu pernah. Sampai Nabi Muhammad delik-delik apa dipaten, itu pernah. Bagaimana kaum ini dapat hidayah? Wong kalau dengan nabinya saja seperti ini, dibuat takut, disakiti, sabar. Sampai dicontohkan, yaitu dengan ayat orang-orang dulu di dalam melaksanakan, menjalankan perintah Allah mengalami kesusahan. Apakah belum datang kepada kamu? Sudah. Itu ayat dari Allah itu banyak sekali itu cerita. Sampai terbelah kepalanya. Masih saja dia tidak berpaling dari Allah. Sampai mati dalam keadaan sakit. Nabi Zakaria juga ada. Sampai digergaji. Zaman nabi-nabi, Nabi Musa ada yang digergaji. Sampai terbelah menjadi 2. Tetap mereka netepi Adam. Wa ingkana, dan jikalau ada itu kaburo berat alaika atas kamu Muhammad. Seandainya berat atasmu apa i'raduhum, berpalingnya mereka, mendustakannya mereka. Kalau memang ini bagi kamu dirasa itu berat atas pendustaannya mereka. Fa ini statokta, maka jika mampu kamu Muhammad antab tagia, jika mencari kamu napakon pada lubang itu bila arti di muka bumi, akhirnya kamu masuk dalam lubang itu, ausulaman ataupun ondo tangga pisama ke langit ke atas, itu mencari jalan, kamu bisa naik ke sana bila sama. Terus patak tihim, maka kamu datang kepada mereka kaum umpama berpalingnya mereka, ora geleme imannya mereka menjadikan kamu berat. Kalau memang kamu bisa mencari lubang di muka bumi, kamu masuk ke dalamnya, ataupun tangga ke langit yang bisa kamu naiki ke sana, kemudian patak tihim, kamu datang kepada mereka yang akan diayatin dengan membawa satu ayat, kamu turun membawa ayat yang mereka minta, ya silahkan kamu kerjakan. Kamu kerjakan itu. Silahkan kamu kerjakan. Apakah mungkin? Sampai diajangi kaya ngono oleh Allah itu saking polil. Umpama aku bisa no kuwe bisa. Umpama itu kerjakan. Tapi ingat bahwa mereka dijadikan Allah kafir itu tidak karena kamu bisa mendatangkan ayat lalu mereka iman. Kamu bisa masuk ke dalam bumi terus bisa membawa ayat apa yang mereka cari terus jadi iman, enggak. Itu sudah jadi kodrat. Coba kalau ini terhadap kita ayat ini kena kita, apa enggak geblek kita sih? Terus Allah tambahkan ayat selanjutnya, walau sya'a, dan seandainya menghendaki siapa Allah la jama'akum, niscaya mengumpulkan Allah pada mereka lalu huda atas hidayah, atas tauhid.
Seandainya mat ngerti ya iku kersane Allah. Wong mereka jadi kafir itu Allah ngersakno kafir. Umpama Allah itu mengendaki mereka dapat hidayah jadi orang iman, ya iso. Dikumpulno dadi wong iman kabeh, ya iso ngono kuwi. Nah, tak nasihati ngene kuwi pala takunana, moko aja sampai ono tenanan, maka jangan jadi ada sungguh kamu Muhammad itu minal jahilin, tergolong wong goblok kowe, wong bodoh kowe. Kelawan kodarku. Mana kodarku? Mereka kujadikan kafir itu loh. Itu kodar saya. Coba lihat ayat yang lain surat Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Coba ayat ini. Sudah paham enggak kira-kira dengan masuk ini? Wong kafir sing didadekno kafir oleh Allah itu padha ae, Mas. Mbok nasihati utawa orang nganggo Quran, ayat per ayat mbok tekakno la yu'minun, tidak akan Nah, ini sudah. Selamat ayat ini bukan kepada kita. Kepada kita. Nah, ini supaya benar-benar kita itu jadi orang yang ahli syukur. Jadi wong iman ini itu termasuk orang yang harus bersyukur. Umpama jadi anak diarahkan orang tua supaya ngaji, supaya ini. Ya orang tua seperti itu karena saking tahunya bahwa orang berakibat yang tidak ngaji itu berakibat fatal. Neraka, tidak ngerti peraturan. Bisa kita ambil kesimpulan ayat ini satu adalah subutu basariyatir rasul walida bahwa ya'zunu li fautil mahbubin kama ya'zunul basyaru lidalik. Ketetapan kemanusiaannya Rasul. Nah, ini Nabi Muhammad itu tetap namanya manusia karena itu susah. Karena telatnya perkara yang disenangi diharapkan seperti halnya manusia biasa susah karena tidak mendapatkan harapan. Yo harapannya 10, itu emang 5, susah itu manusia. Nabi pun juga begitu. Harapannya apa? Maunya iman semua. Ternyata tidak iman. Ini juga susah. Kesusahannya Rasul ini adalah sifat manusia. Ana basarum mislukum. Nasitu kama nasitu. Aida nasitu pada kiruni. Jadi saya manusia biasa sama seperti kamu. Maka ketika saya lupa, tolong ingatkan. Itulah perlunya nasihat. Yang kedua, tasliyatur rasuli wa hamlihi wa amluhu ala sobri hatta ya'yahu mau'udu rabbihi bitasabbur bin nasri. Ngerem-ngerem Rasul itu nyenang-nyenang terhadap Rasul dan mendorong Rasul supaya tetap sabar. Sehingga datang yang dijanjikan Tuhan yaitu Allah dengan pertolongan. Wis to pokoke dina orang, dinyek orang, dilono wong, dicacat wong, padahal wis bener. Ndak usah disauri. Ngandalno pertolongan Allah, janji Allah saja. Itu pasti itu akan terjadi. Yang ketiga, bayanu sunnatillah fil umami sabiqah. Menjelaskan sunnahnya Allah terhadap umat-umat dulu. Apa? Sunnahnya Allah terhadap umat dulu ya dihancurkan umat-umat dulu yang menyakiti Rasul. Dihancurkan tanpa ada apa-apa. Mereka bisa dihancurkan oleh Allah. Coba lihat kaum Lut, apanya yang dihancurkan? Apa ada yang bisa menghentikan siksa Allah itu? Wong bumi ini yang dinggo ini diwalik. Hancur semuanya. Yang keempat terakhir, irsadur rabbi ta'ala rasulahu ila khairil maqamat wa akmalul halat bi'ibadihi an sa'atil jahilin. Petunjuk Allah Ta'ala kepada Rasulnya supaya
menuju kebaiknya pangkat atau tingkatan akhlak dan sempurnanya keadaan dengan menjauhkannya Allah kepada Rasul dari akhlaknya orang jahiliyah. Mat kowe aja kaya wong jahiliyah akhlake. Ngerti yo. Nek wong kafir iku wis kodare kafir. Lah kowe tugase nyampekno ayat. Kok mereka ndorono kowe tugase memang dhek digawe oleh Allah. Lah iman kabeh kowe nyampekno karo sapa? Lah ngene kuwi tak nasihati kowe aja dadi wong bodho. Mati omongi ngono. Kowe aja dadi wong bodho. Lah wong kafir ku diciptakan kafir supaya nggegeri kowe. Nek kabeh iman iki lho. Wis sapa sing nggegeri kowe nek ta? Lah kowe aja dadi wong bodho lho. Allah ngomongi ngoten itu. Kowe aja dadi wong bodho. Berarti di balik itu kita bicara, kita menjadi orang ahli syukur. Lah gak ana sing gegeri terus apa? Lah ayate ora pas. Api iku mesti ana elek, dhuwur ana ngisor, kulon ana wetan, lor ana kidul to sebalike. Ana sunah, ana bid'ah. Ana musyrik, ana mubtadi, ana syirik, ana ahli bid'ah. Ana sun, ana tauhid, ana syirik itu pasti. Tauhid kabeh syirik piye contohnya. Nah, pasti harus ada. Yang dibuat contoh ini sudah umat sunatullah. Umat yang dikorbankan oleh Allah. Calon masuk neraka. Umat yang netepi tauhid dan sunnah. Ini calon masuk surga. Masih calon. Tinggal matinya gimana nanti. Makanya dinasihati. Ya ayyuhalladzina amanu la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalau dalam keadaan kamu tidak Beginilah kajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Demikian apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.